I pray you pull back your cavalry and leave this matter to me. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Sebuah perang yang berlangsung selama hampir 200 tahun. Perang yang melibatkan ribuan kesatria dari Eropa, kerajaan Islam yang kuat, dan kota suci yang diperebutkan oleh 3 agama besar. Inilah Perang Salib. Tapi bagaimana semuanya dimulai? Mengapa dunia Kristen dan Islam saling berhadapan dalam konflik yang begitu besar? Untuk memahami Perang Salib, kita harus memahami satu tempat yang menjadi pusat konflik, yaitu Yerusalem. Kota ini bukan hanya sebidang tanah biasa, tapi kota yang dianggap suci oleh 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Bagi umat Kristen, Yerusalem adalah tempat Yesus disalib dan bangkit dari kematian. Gereja Makam Kudus menjadi simbol paling penting bagi mereka. Bagi umat Islam, Yerusalem adalah kota ketiga tersuci setelah Mekah dan Madinah. Disinilah Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan Masjid Al-Aqsa berdiri megah. Dan bagi umat Yahudi, Yerusalem adalah kota suci sejak zaman Raja Daud dan tempat berdirinya kuil Sulaiman. Bayangkan, 3 agama besar menganggap satu kota sebagai tempat paling suci. Tak heran, kota ini selalu menjadi rebutan sepanjang sejarah. Sebelum Perang Salib, Yerusalem berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium yang beragama Kristen. Namun pada abad ke-7, pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab berhasil merebut kota ini dari Bizantium. Kekuasaan Islam atas Yerusalem awalnya damai. Umat Kristen dan Yahudi masih diizinkan beribadah. Namun pada abad ke-11, Kesultanan Seljuk Turki merebut Yerusalem. Seljuk lebih ketat terhadap umat Kristen, sehingga peziarah dari Eropa mulai mengalami kesulitan mengunjungi tempat-tempat suci mereka. Bagi dunia Kristen di Eropa, ini adalah pukulan besar. Peziarah yang ingin beribadah ke tanah suci dipersulit, dan ini memicu kemarahan besar di barat. Tahun 1095, Paus Urbanus II di Perancis menyuruhkan sesuatu yang menggemparkan dunia. Sebuah perang suci. Ia mengajak raja, kesatria, dan rakyat Kristen untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan Muslim. Paus berjanji bahwa siapapun yang ikut perang akan diampuni dosa-dosanya. Para kesatria melihat ini sebagai kesempatan untuk kemuliaan dan tanah baru. Seruan ini membakar semangat seluruh Eropa. Ribuan orang mulai bergerak menuju Yerusalem. Dan inilah awal dari Perang Salib. Setelah seruan dari Paus Urbanus II, ribuan orang dari Eropa berangkat menuju Tanah Suci. Mereka siap menghadapi perjalanan berbahaya demi satu tujuan, merebut kembali Yerusalem. Tapi, perjalanan ini bukan tanpa hambatan. Perang Salib pertama menjadi salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah. Tahun 1096, ribuan kesatria, tentara, dan bahkan rakyat biasa dari kerajaan Eropa mulai bergerak menuju Yerusalem. Tapi perjalanan ini bukan hal yang mudah. Tentara salib harus menyeberangi ribuan kilometer, melewati Eropa Timur, Kekaisaran Bizantium, hingga wilayah Muslim di Timur Tengah. Kelaparan dan penyakit menghantui mereka. Banyak yang meninggal di perjalanan bahkan sebelum bertemu musuh. Serangan dari penduduk lokal juga menjadi ancaman. Tidak semua wilayah yang mereka lalui menyambut mereka dengan baik. Ini bukan hanya perang fisik, tetapi juga ujian mental. Banyak yang menyerah, tapi mereka yang bertahan akan menghadapi pertempuran besar. Sebelum bisa mencapai Yerusalem, tentara salib harus merebut benteng penting di kota Antioquia, Suriah. Kota ini dikendalikan oleh Muslim Seljuk dan menjadi gerbang menuju Tanah Suci. Pengepungan berlangsung selama berbulan-bulan. Tentara salib kehabisan makanan dan hampir putus asa. Namun, sebuah pengkhianatan dari dalam kota memungkinkan mereka masuk dan merebut Antioquia pada tahun 1098. Setelah itu, sebuah keajaiban terjadi. Salah satu tentara salib mengklaim menemukan tombak suci, senjata yang dikatakan telah menusuk Yesus di kayu salib. Hal ini membakar semangat pasukan salib dan mereka bersiap menuju Yerusalem. Dengan semangat yang membara, mereka akhirnya tiba di tujuan utama mereka, yaitu kota Yerusalem. Tahun 1099, setelah 3 tahun perjalanan panjang, tentara salib akhirnya tiba di depan Yerusalem. Tapi ada satu masalah,
kota ini dijaga oleh pasukan Muslim yang kuat. Kota Yerusalem dikuasai oleh dinasti Fatimiyah dari Mesir. Mereka telah memperkuat pertahanan untuk menghadapi serangan. Tentara salib kehabisan makanan dan air. Mereka hanya memiliki satu pilihan, menyerang dengan segenap kekuatan. Dan pada 15 Juli 1099, mereka melancarkan serangan terakhir. Setelah pertempuran sengit, mereka berhasil menembus tembok kota dan memasuki Yerusalem. Kemenangan ini bukan hanya soal merebut Yerusalem, tetapi juga menjadi hari paling berdarah dalam sejarah kota suci ini. Tentara salib mematikan ribuan penduduk Muslim dan Yahudi. Masjid Al-Aqsa dan tempat suci lainnya dipenuhi darah. Banyak warga sipil tak bersenjata dihabisi tanpa ampun. Bagi tentara salib, ini adalah kemenangan besar. Mereka menganggap diri mereka sebagai pahlawan. Tapi bagi dunia Muslim, ini adalah tragedi besar yang tak akan pernah dilupakan. Setelah kemenangan ini, tentara salib mendirikan kerajaan Yerusalem di bawah pemerintahan Godfrey de Bouillon, salah satu pemimpin utama mereka. Mereka membangun kastil dan benteng untuk mempertahankan wilayah mereka. Pasukan Muslim masih ada di sekitar mereka, siap melakukan serangan balik kapan saja. Namun, apakah ini akhir dari perang salib? Tentu saja tidak. Dunia Muslim mulai bersatu untuk membalas kekalahan ini, dan itulah yang akan memicu perang salib berikutnya. Setelah kemenangan mereka pada perang salib pertama, tentara salib mendirikan beberapa kerajaan Kristen di Timur Tengah, termasuk kerajaan Yerusalem dan kepangeranan Antioquia. Tapi masalahnya, mereka dikelilingi oleh pasukan Muslim yang semakin kuat. Pada tahun 1144, kota Edessa, salah satu benteng Kristen terkuat, jatuh ke tangan pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Imad ad-Din Zengi, penguasa Aleppo dan Mosul. Kejatuhan Edessa mengguncang dunia Kristen di Eropa. Paus Eugenius III langsung menyerukan perang salib kedua untuk merebut kembali kota tersebut. Dua pangeran besar, Raja Louis VII dari Perancis dan Kaisar Romawi Suci Konrad III dari Jerman, menyambut panggilan ini dan siap berperang. Tentara salib yakin mereka bisa mengulangi kemenangan, tapi mereka tidak tahu bahwa kali ini lawan mereka jauh lebih siap. Tahun 1147, dua pasukan besar berangkat menuju Tanah Suci. Kaisar Konrad III memimpin pasukan Jerman, sementara Raja Louis VII memimpin pasukan Prancis. Tapi sejak awal, perjalanan mereka sudah penuh bencana. Pasukan Jerman diserang oleh pasukan Turki Seljuk di Anatolia. Mereka tidak siap menghadapi serangan mendadak di medan berbukit. Hampir seluruh pasukan Jerman dihancurkan sebelum mereka sempat sampai ke Yerusalem. Pasukan Perancis yang datang kemudian juga mengalami nasib yang buruk. Mereka disergap di daerah yang sama dan mengalami kekalahan besar. Sebelum mereka sempat bertempur di Tanah Suci, sebagian besar pasukan mereka sudah hancur. Meski mengalami banyak kekalahan, pasukan salib yang tersisa akhirnya mencapai Yerusalem. Mereka merencanakan serangan besar untuk menembus kegagalan mereka. Target mereka adalah kota Damaskus, kota yang sangat strategis dan kaya. Damaskus sebelumnya adalah sekutu tentara salib, tapi karena takut dikhianati, mereka memutus hubungan. Tentara salib melihat ini sebagai kesempatan untuk memperluas kekuasaan mereka. Dan pada tahun 1148, mereka mengepung Damaskus, yakin bahwa mereka bisa merebut kota ini seperti yang mereka lakukan di Yerusalem dulu. Namun mereka salah besar. Damaskus memiliki pertahanan yang kuat dan pasukan Muslim yang jauh lebih siap daripada sebelumnya. Pasukan Muslim melancarkan serangan balik dengan cerdas, memotong jalur suplai tentara salib. Tentara salib yang kelelahan dan kekurangan makanan akhirnya dipaksa mundur setelah hanya 4 hari pengepungan. Mereka bahkan saling menyalahkan dan mulai terpecah belah. Serangan ini bukan hanya kegagalan, tetapi juga penghinaan besar bagi tentara salib. Mereka harus pulang dengan tangan kosong. Perang salib kedua berakhir dengan kekalahan memalukan bagi tentara salib. Ini memberikan beberapa dampak besar. Dunia Muslim semakin kuat dan bersatu. Mereka mulai percaya bahwa mereka bisa mengalahkan tentara salib sepenuhnya. Dan kerajaan Kristen di Tanah Suci semakin melemah. Mereka kehilangan kepercayaan dari Eropa dan tidak lagi mendapat bantuan besar. Dan yang paling berbahaya, seorang pemimpin baru mulai bangkit di dunia Islam. Pemimpin yang akan mengubah jalannya sejarah. Salahuddin Al-Ayyubi. Nama ini akan menjadi mimpi buruk bagi tentara salib di masa depan. Ia akan menjadi pemimpin yang akhirnya merebut kembali Yerusalem. Tapi bagaimana kisahnya?
Kini, Eropa tak bisa tinggal diam. Mereka mengirim pasukan terkuat yang pernah ada, dipimpin oleh salah satu raja terhebat dalam sejarah, Richard the Lionheart. Inilah perang epik antara dua pemimpin besar, Perang Salib ketiga, Saladin versus Richard. Tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi mencetak kemenangan terbesar dalam sejarah Islam dalam pertempuran Hattin. Ia menghancurkan pasukan Salib dan merebut kembali Yerusalem. Kabar ini mengejutkan dunia Kristen di Eropa. Paus Gregorius ke-8 langsung menyerukan Perang Salib ketiga untuk merebut kembali Tanah Suci. Tiga raja besar Eropa menyambut panggilan ini: Fredrik Barbarossa, Kaisar Romawi Suci, Philip II dari Perancis, dan Richard ke-1 dari Inggris yang dikenal sebagai Richard the Lionheart. Namun, tiga raja ini hanya satu yang benar-benar menjadi legenda dalam Perang Salib ketiga, yaitu Richard the Lionheart. Perjalanan pasukan Salib tidak mudah. Kaisar Fredrik Barbarossa yang memimpin pasukan Jerman meninggal tenggelam saat menyeberangi sungai di Anatolia. Tanpa pemimpin, pasukannya bubar sebelum mencapai Tanah Suci. Sisa pasukan dipimpin oleh Philip II dan Richard. Mereka akhirnya tiba di Palestina tahun 1191 dan langsung mengepung kota Acre. Setelah pertempuran panjang, akhirnya Acre jatuh ke tangan tentara Salib. Ini adalah kemenangan besar pertama mereka. Setelah merebut Acre, Richard the Lionheart bergerak menuju Yerusalem. Tapi Salahuddin bukan lawan yang mudah. Pertempuran besar terjadi di Arsuf pada tahun 1191. Pasukan Salahuddin menyerang dengan taktik perang gorila, tetapi Richard dengan strategi briliannya berhasil menang. Ini adalah salah satu pertempuran di mana Salahuddin kalah dalam perang ini. Namun meski menang, Richard tak bisa langsung menuju Yerusalem. Salahuddin terus melemahkan pasukannya dengan serang-serangan kecil. Akhirnya, setelah banyak pertempuran kecil, Richard mencapai Yerusalem, tapi ia menghadapi masalah besar. Pasukannya kelelahan dan tidak cukup kuat untuk merebut kota. Ia menyadari bahwa Salahuddin masih terlalu kuat, dan jika ia menyerang, bisa jadi pasukannya akan dihancurkan. Richard mengambil keputusan sulit. Ia tidak akan menyerang Yerusalem. Meski tidak bisa merebut Yerusalem, Richard tetap ingin memastikan bahwa orang Kristen masih bisa mengunjungi kota suci ini. Dan pada tahun 1192, Richard dan Salahuddin mencapai kesepakatan damai. Yerusalem tetap di tangan Muslim, tetapi orang Kristen diizinkan berziarah dengan aman. Wilayah pesisir tetap dikuasai tentara Salib, termasuk Jaffa dan Acre. Perang Salib ketiga berakhir, meski tanpa kemenangan mutlak bagi kedua belah pihak. Dua pemimpin ini, Salahuddin dan Richard, menjadi legenda dalam sejarah. Salahuddin dihormati bahkan oleh musuhnya karena kebijaksanaannya dan sikap kesatrianya. Richard dikenal sebagai salah satu raja paling gagah berani dalam sejarah Inggris. Meski perang ini tidak berhasil merebut Yerusalem, pengaruhnya tetap besar dan Perang Salib tidak berakhir di sini. Perang masih jauh dari selesai. Akan ada Perang Salib keempat dan perang-perang lainnya. Tapi apakah tentara Salib bisa kembali merebut Yerusalem, atau ini adalah awal dari kehancuran mereka? Perang Salib, sebuah perjuangan panjang antara dunia Kristen dan Muslim untuk merebutkan Tanah Suci. Namun, kali ini sesuatu yang mengejutkan terjadi. Alih-alih menyerang Yerusalem, tentara Salib justru menyerang Konstantinopel, kota Kristen terbesar di dunia. Bagaimana bisa sebuah perang salib yang seharusnya merebut Tanah Suci justru berubah menjadi penjarahan dan penghancuran ibu kota Kekaisaran Bizantium sendiri? Inilah Perang Salib keempat, sebuah perang yang berakhir dengan pengkhianatan. Setelah Perang Salib ketiga berakhir, tanpa keberhasilan merebut Yerusalem, pasukan Paus Innocentius ketiga kembali menyerukan Perang Salib baru. Tujuan utamanya masih sama, merebut Yerusalem dari tangan Muslim. Namun, kali ini ada masalah besar. Tidak ada cukup dana untuk membiayai pasukan dan kapal menuju Tanah Suci. Para pemimpin Perang Salib akhirnya meminta bantuan dari Republik Venesia, salah satu kekuatan maritim terbesar di Eropa. Venesia setuju membantu, tapi dengan satu syarat. Tentara Salib harus terlebih dahulu membantu mereka menaklukkan kota Zara, sebuah kota Kristen yang menjadi saingan dagang Venesia. Dan disinilah segalanya mulai menyimpang. Bukan melawan Muslim, tentara Salib justru menyerang dan menjarah kota Kristen Zara.
Setelah penjarahan Zara, tentara salib dihadapkan pada pilihan sulit. Mereka masih kekurangan dana untuk menuju Tanah Suci. Tapi tiba-tiba, sebuah tawaran mengejutkan datang. Seorang pangeran Bizantium, Alexios keempat, datang meminta bantuan. Ia berjanji akan membayar tentara salib dengan jumlah besar jika mereka membantunya merebut kembali takhta Bizantium yang telah dirampas. Tentara salib dan Venesia setuju. Mereka berbalik arah, meninggalkan Tanah Suci dan menuju Konstantinopel. Tahun 1203, Konstantinopel diserang. Setelah pertempuran sengit, Alexios keempat berhasil naik takhta, tetapi masalahnya belum selesai. Setelah berkuasa, Alexios keempat gagal menepati janjinya. Ia tidak mampu membayar tentara salib, dan rakyatnya mulai membenci keberadaan pasukan asing di ibu kota mereka. Terjadi kudeta. Alexios keempat dibunuh dan digantikan oleh Alexios kelima yang langsung menolak membayar tentara salib. Merasa dikhianati, tentara salib dan Venesia memutuskan untuk menyerang Konstantinopel. Kali ini bukan untuk membantu, tetapi untuk merebut dan menjarahnya. Tahun 1204, Konstantinopel jatuh ke tangan tentara salib. Mereka menjarah kota tanpa belas kasihan. Gereja-gereja suci dijarah, istana dihancurkan, dan rakyat dihabisi. Bahkan Hagia Sophia, gereja terbesar di dunia saat itu, dihancurkan dan dijarah oleh pasukan yang seharusnya berjuang demi agama mereka. Perang Salib keempat berakhir dengan hasil yang mengejutkan. Bukannya merebut Yerusalem, mereka justru menghancurkan ibu kota Kekaisaran Bizantium. Bizantium terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Tentara salib mendirikan Kekaisaran Latin di Konstantinopel, yang bertahan selama lebih dari 50 tahun. Kekaisaran Bizantium yang melemah semakin sulit bertahan, hingga akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453. Perang Salib keempat adalah bencana besar. Ini adalah titik di mana dunia Kristen terpecah. Dan bukannya memperkuat kekuasaan mereka di Tanah Suci, mereka justru melemahkan satu sama lain. Setelah peristiwa ini, hubungan antara gereja Katolik di Roma dan gereja Ortodoks di Konstantinopel semakin memburuk. Perpecahan antara Katolik dan Ortodoks semakin dalam, yang bertahan hingga saat ini. Bizantium tak pernah benar-benar pulih dan akhirnya runtuh di tangan Kesultanan Utsmaniyah. Perang salib tidak lagi hanya soal agama, tapi juga politik dan kekuasaan. Perang salib keempat adalah bukti bahwa keserakahan dan ambisi bisa mengubah jalannya sejarah. Dan meskipun perang ini berakhir dengan kekacauan, perang salib masih belum selesai. Akan ada perang-perang lainnya. Apakah Yerusalem akhirnya bisa direbut kembali? Ataukah masih bertahan di tangan pasukan muslim? Setelah perang salib keempat berakhir dengan bencana, tentara salib kembali mencoba merebut Tanah Suci. Tapi kali ini bukan hanya sekali, melainkan 4 kali. 4 ekspedisi besar selama lebih dari 50 tahun. Tahun 1217, Paus Honorius ketiga kembali menyerukan perang salib. Kali ini, para pemimpin Eropa punya strategi baru. Alih-alih langsung menyerang Yerusalem, mereka memilih menaklukkan Mesir terlebih dahulu. Mengapa Mesir? Karena Mesir adalah pusat kekuatan dinasti Ayyubiyah, penerus Salahuddin. Tentara salib mendarat di Mesir dan berhasil merebut kota Damietta pada tahun 1219. Ini adalah kemenangan besar, namun keserakahan merusak segalanya. Alih-alih langsung bergerak ke Yerusalem, mereka menunda-nunda, ingin memperkuat wilayahnya di Mesir. Kesempatan emas pun hilang, dinasti Ayyubiyah bangkit dan memukul mundur mereka. Tahun 1221, pasukan salib dikalahkan di Sungai Nil. Mereka kelaparan, kelelahan, dan akhirnya menyerah. Damietta dikembalikan ke Muslim, dan perang salib kelima berakhir dengan kegagalan. Setelah kegagalan militer, seorang kaisar Jerman, Frederick II, mencoba cara baru, diplomasi. Ia melakukan negosiasi dengan Sultan Al-Kamil dari Mesir. Dan yang mengejutkan, Sultan setuju untuk menyerahkan Yerusalem tanpa perang. Tahun 1229, Frederick II memasuki Yerusalem tanpa perlawanan. Ini adalah kemenangan yang tidak didapat dengan pedang, tapi dengan perundingan. Namun anehnya, gereja Katolik justru marah. Paus Gregorius ke-9 menganggap Frederick sebagai pengkhianat karena tidak melalui jalur perang. Bahkan Frederick dikucilkan oleh gereja. Dan pada tahun 1244, Muslim kembali menyerang dan merebut Yerusalem.
semua usaha Frederick sia-sia. Perang Salib ke-6 gagal total. Tahun 1248, Raja Louis ke-9 dari Perancis memimpin Perang Salib ke-7. Ia ingin mengalahkan Muslim dan merebut kembali Yerusalem. Sama seperti sebelumnya, mereka menyerang Mesir terlebih dahulu. Kota Damietta kembali jatuh ke tangan tentara Salib. Tapi sejarah kembali terulang. Tentara Salib terjebak di Mesir. Mereka kehabisan makanan, banyak yang sakit, dan akhirnya Raja Louis ke-9 sendiri tertangkap. Untuk bebas, Louis ke-9 harus membayar tebusan yang sangat besar. Setelah itu, ia pulang ke Prancis dengan tangan kosong. Perang Salib ke-7 pun berakhir dengan kegagalan. Namun, Louis ke-9 tidak menyerah. Tahun 1270, ia meluncurkan Perang Salib ke-8. Kali ini targetnya bukan Mesir atau Yerusalem, tetapi Tunisia. Namun ini adalah kesalahan besar. Saat tiba di Tunisia, pasukan Salib diserang oleh wabah penyakit. Raja Louis ke-9 sendiri terkena penyakit dan meninggal dunia. Tanpa pemimpin, ekspedisi ini pun berantakan. Perang Salib ke-8 berakhir, bahkan sebelum mencapai Tanah Suci. Setelah kegagalan Perang Salib ke-8, dunia Kristen mulai kehilangan semangat untuk merebut Yerusalem. Yerusalem tetap berada di bawah kendali Muslim. Eropa mulai sibuk dengan perang internal dan politik mereka sendiri. Perang Salib yang dulunya menjadi simbol perjuangan suci, kini mulai dilupakan. Dan tahun 1291, benteng terakhir tentara Salib di Akko jatuh ke tangan Muslim. Dan dengan itu, Perang Salib secara resmi berakhir. Dari 8 perang salib besar yang terjadi, hanya sedikit yang berhasil. Sebagian besar berakhir dengan kekalahan, pengkhianatan, dan kehancuran. Perang Salib ke-5 hingga ke-8 menunjukkan betapa sulitnya mempertahankan Yerusalem. Politik, strategi yang buruk, dan ambisi yang berlebihan membuat semuanya gagal. Dan akhirnya, setelah lebih dari 200 tahun peperangan, dunia Islam memenangkan Perang Salib, Yerusalem tetap berada di tangan mereka. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari Perang Salib? Atau justru awal dari konflik yang lebih besar?